Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur pagi hari ini kita boleh bertemu lagi, berjumpa lagi di dalam anugerah Tuhan, menikmati segala anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena Engkau boleh memperkenankan setiap kami ada sebagaimana kami ada sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini, sebelum kami beraktivitas, kami mau mendasari seluruh kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu menghadapi ketidakpastian. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini, yaitu menghadapi ketidakpastian. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita menjalani kehidupan di hari-hari ini, kita sedang diperhadapkan dengan satu hal, yaitu ketidakpastian. Keadaan dunia dan situasi hari-hari ini memberikan sebuah gambaran bagi kita sekalian bahwa tidak ada yang pasti di dunia ini. Keadaan akan berubah. Terus berubah. Kondisi, situasi tidak menentu. Tidak ada yang dapat kita pegang sebagai sesuatu yang dapat memberikan kepastian di dalam kehidupan kita. Menjalani hari demi hari hidup kita yang masih Tuhan anugerahkan dan percayakan di dalam hidup. Ketidakpastian bisa saja terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kadangkala kita ada di dalam keadaan yang sehat, tapi tiba-tiba kita sakit. Itu memberikan bukti kepada kita bahwa kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian. Kadangkala di dalam kita menjalani aktivitas di tengah-tengah usaha kita mengalami keuntungan. Tapi kadangkala kita menghadapi sebuah kenyataan kerugian. Nah, itulah keadaan, itulah kondisi, itulah situasi yang mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kita menjalani seluruh aktivitas kehidupan ini, kita harus memahami bahwa tidak ada satu hal pun yang pasti di dalam dunia ini. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ada beberapa kiat yang harus kita lakukan di tengah-tengah kita menghadapi ketidakpastian ini. Sekali lagi, ada beberapa kiat atau cara yang harus kita lakukan di tengah-tengah kita menghadapi ketidakpastian ini. Yang pertama yaitu ayat pertama dan ayat yang kedua, yaitu lakukanlah kebaikan setiap saat ketika ada kesempatan. Sekali lagi, yang pertama, lakukanlah kebaikan setiap saat ketika ada kesempatan. Firman Tuhan di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Jadi yang pertama adalah lakukan kebaikan. Karena
Dunia yang sedang kita hadapi hari-hari ini adalah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Kesempatan-kesempatan yang kita jalani adalah kesempatan-kesempatan yang tidak dapat kita duga, tidak dapat kita tebak. Bahkan kesempatan-kesempatan yang kita jalani ke depan adalah merupakan sebuah misteri, sebuah rahasia bagi kita. Tidak ada satu kepastian yang kita ketahui tentang kesempatan-kesempatan ke depan. Itu sebabnya pagi hari ini, cara kiat kita di tengah-tengah menghadapi ketidakpastian, yang pertama, yaitu teruslah berbuat baik. Lakukanlah kebaikan sebanyak mungkin. Taburkanlah hal-hal yang baik sebanyak mungkin. Engkau akan mendapat kembali, firman Allah katakan di dalam ayat yang pertama. Maka engkau akan mendapat kembali lama setelah itu. Ada upah sebenarnya. Ketika kita berbuat baik, kesempatan-kesempatan yang Tuhan masih percayakan, anugerahkan bagi kita, lakukanlah kebaikan sebanyak mungkin. Kepada siapapun yang dapat kita lakukan, yang bisa kita buat, kita kerjakan, lakukan kebaikan. Tadi kita memperhatikan ayat 2, berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka yang akan terjadi di atas bumi. Kita tidak tahu, memang tidak pasti dunia ini. Tapi yang pasti, kalau ada kesempatan, kalau ada waktu yang masih Tuhan percayakan di dalam hidup ini, lakukanlah kebaikan demi kebaikan di dalam hidup kita. Apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita kerjakan bagi kebaikan? Lakukanlah. Karena itu yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya, firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena akan datang saatnya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sekali lagi, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena akan datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Yang pertama, sekali lagi, lakukan kebaikan di tengah-tengah ketidakpastian yang kita hadapi di dalam dunia ini. Yang kedua, yaitu teruslah bekerja. Teruslah berbuat sesuatu di tengah-tengah pekerjaan dan usaha kita. Sekalipun keadaan, sekalipun kondisi, sekalipun situasi tidak pasti, sekalipun keadaan, sekalipun kondisi, situasi tidak menentu, teruslah melakukan apa yang menjadi pekerjaan kita, apa yang menjadi usaha kita, apa yang menjadi mata pencaharian kita. Ayat 3, ya, ayat 3 dan ayat yang keempat dikatakan demikian. Bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkan ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Jadi kalau kita melihat keadaan, kita terus melihat situasi, kita terus melihat kondisi yang penuh dengan kesukaran, kesulitan, terus terjadi perubahan, ketidakpastian. Kemudian itu membuat kita menjadi putus asa. Kita menjadi seolah-olah tidak punya pengharapan lagi. Kecil hati sehingga kita tidak melakukan sesuatu. Marilah terus bekerja. Marilah terus berbuat sesuatu. Di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha, di tengah-tengah mata pencarian kita. Lebih dari itu, marilah kita bekerja. Di tengah-tengah kita melayani Tuhan. Melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Keadaan, situasi, kondisi. Penuh dengan ketidakpastian. Tidak menentu. Sulit, sukar di hari-hari ini. Itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak melakukan sesuatu bagi Tuhan. Itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak mencari Tuhan. Itu bukan alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan, tidak melayani Tuhan,
Firman Allah berkata, kalau kita hanya memperhatikan angin, maka kita tidak akan pernah menabur, apalagi menuai. Karena kalau kita hanya memperhatikan angin, maka tidak akan pernah seorang petani, kalau dia hanya memperhatikan angin terus, dia tidak akan bekerja, dia tidak akan menabur. Bagaimana dia bisa menuai? Begitu juga di tengah-tengah pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Kita boleh bekerja, mencari nafkah, tidak salah. Tetapi jangan lupa lakukan sesuatu bagi Tuhan. Lakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Cari Tuhan, beribadah. Jangan karena keadaan, jangan karena kondisi, jangan karena situasi membuat kita lupa sama Tuhan. Jangan sampai keadaan, kondisi yang tidak menentu, kondisi yang terus berubah-ubah, kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga membuat kita menjauh dari Tuhan. Tidak lagi mencari Tuhan, tidak lagi melayani Tuhan, tidak lagi bekerja bagi Tuhan. Ingat, kita tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 126 berkata, orang yang menabur benih dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Sekali lagi, orang yang menaburkan benih dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan bersorak-sorai. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pagi hari ini kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Allah yang sudah datang kepada setiap kami. Kami sadar bahwa waktu-waktu yang kami sedang hadapi, keadaan-keadaan yang kami sedang hadapi, penuh dengan ketidakpastian. Tapi kalau Tuhan Engkau masih memberikan kami kesempatan, ajar kami memanfaatkan, kami menggunakan kesempatan hari-hari ini dengan lebih baik lagi. Agar lewatnya kami boleh melakukan yang terbaik bagi sesama dan bagi Tuhan. Segala puji bagi nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur, melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan beserta kita semua. Immanuel.